Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Muhammad Sulistyo. Saya berasal dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai demokrasi dan syuro. Selama ini demokrasi diidentikan dengan syuro dalam Islam karena adanya titik persamaan di antara keduanya. Untuk melihat lebih jelas titik persamaan tersebut, perlu kita pahami pengertian dari keduanya. Demokrasi. Secara kebahasaan, demokrasi terdiri atas dua rangkaian kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi ini dapat ditinjau dari dua segi makna. Pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak atau rakyat, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Pengertian yang kedua yaitu demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa istilah demokrasi awalnya berkembang dalam dimensi politik yang tidak dapat dihindari. Secara historis, istilah demokrasi memang berasal dari Barat. Namun, jika kita melihat dari sisi makna, kandungan nilai-nilai yang ingin diperjuangkan oleh demokrasi itu sendiri sebenarnya merupakan gejala dan cita-cita kemanusiaan secara universal, umum, tanpa batas agama maupun etnis. Yang selanjutnya yaitu syuro. Menurut bahasa dalam kamus Mu'jam, Maqayis al-Lugha, syuro memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Adapun menurut istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi daripada syuro. Mereka diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Al-Ghorib Al-Asfahani Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Ghorib Al-Quran mendefinisikan syuro sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syuro. Yang kedua yaitu Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkam Al-Quran mendefinisikan dengan berkumpul untuk mendapat pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta syuronya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Ulama yang selanjutnya yaitu pakar fikih kontemporer dalam Asyuro fi Zilli Nizami Al-Hukum Al-Islami. Di antaranya adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai suatu solusi yang mendekati kebenaran. Titik temu atau persamaan antara demokrasi dan syuro. Dari beberapa definisi syuro dan demokrasi yang telah saya sebutkan tadi, yaitu dapat memahami bahwa syuro hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Hal tersebut menjadi pertanda adanya penghargaan terhadap pihak lain. Sementara itu, demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menjual nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tirani, dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Secara tegas, demokrasi bermain pada wilayah politik. Pada sisi lain, nilai-nilai luhur yang diusung oleh konsep demokrasi adalah nilai-nilai yang sejalan dengan visi Islam itu sendiri. Nilai Islami bukanlah sesuatu yang berasal dari kaum muslimin, tetapi semua nilai yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan baik dari barat maupun timur, karena Islam tidak mengenal barat dan timur diskriminasi. Justru sikap Islam terhadap hal-hal yang baru yang baik adalah akomodatif. Namun demikian, pro dan kontra tentang demokrasi dalam Islam masih terus berlanjut. Oleh karena itu, untuk mempertajam analisis kita dalam menyikapi konsep demokrasi, ada baiknya kalian harus mengenali lebih lanjut pandangan-pandangan para ulama tentang hal tersebut, yaitu demokrasi dan syuro. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi demokrasi dan syuro ini.
Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.